Halo Obras, saya Dr. Adi Santoso. Selamat datang di seri Marketing for Doctor. Sebelum menonton video ini, harus tonton video yang sebelumnya biar nyambung, oke? Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang targeting, oke? Targeting adalah proses memilih segmen, ya, sehingga segmen dapat dilayani dengan baik sesuai dengan sumber daya kemampuan kita. Produknya sudah sesuai dengan segmen yang sudah kita pilih. Dokter kan ada keterbatasannya, dokter jantung, maka kita akan fokusnya ke segmen pasien-pasien yang sakit jantung. Dokter anak ya segmennya anak, pasien kanker itu segmennya dokter bedah onkologi, hemato-onkologi, ya kan? Keterbatasan waktu seorang dokter harus juga sesuai dengan target kita. Ingat, manusia juga loh ini. Jangan sampai pasien tidak dapat dilayani atau tidak dapat dilayani dengan baik karena kita overheat otak kita, karena kita juga manusia. Jadi kita harus tahu segmen kita dan batasan diri kita, baik dalam hal waktu, keilmuan untuk melayani pasien dengan baik. Berikutnya adalah positioning. Setelah membuat segmen dan membuat target pasien, kita selanjutnya Anda harus mempunyai positioning. Positioning adalah cara customer Anda untuk ingat kita, cara pasien untuk mengingat kita. Dengan kata lain, dokter itu ingin dilihat sebagai sosok yang seperti apa oleh pasien. Hampir mirip dengan persepsi. Siapa yang bisa memenangkan persepsi di otak pasien, maka dia akan pemenangnya. Tapi ada beberapa pelanggan yang juga menggunakan perasaannya dibandingkan otaknya. Makanya persaingan memenangkan otak dan perasaan itu sangat penting, ya. Siapa yang bisa membuat berbekas di hati, bukan baper ya, tapi itu penting, berbekas di hati dan di otak itu sangat penting. Persepsi ini sangat penting. Jangan sampai persepsi Anda jelek di mata pelanggan, di mata pasien. Harus bisa jaga image dengan baik dan ada kontak batin yang baik. Tentu hal ini butuh proses yang lama dan panjang, ya. Ada beberapa cara untuk bisa membuat positioning yang baik. Yang pertama, dalam membuat positioning kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Karena ini adalah janji kita terhadap pasien. Ingat, Anda kalau memposisikan sebagai dokter anak, berarti Anda memang secara keilmuan juga kompeten. Ya kan? Bisa menyelesaikan semuanya permasalahan anak. Jadi harus sekolah spesialis, punya ijazah spesialis anak. Semua harus sesuai kemampuan. Jangan sampai membohongi pasien. Kita dokter A tapi ngomongnya ahli dalam B. Ahli kanker, ya Anda harus secara akademis, profesional juga mempunyai kemampuan itu. Kalau nggak boleh. Kita memberikan janji pelayanan 24 jam, tapi Anda tidak memberikan pelayanan 24 jam. Tentu itu bukan hal yang baik. Perhatikan kebutuhan customer. Anda membidik geriatri, tentu layanan Anda harus menyesuaikan. Karena geriatri itu, yang sepuh itu, suka sakit jantung, hipertensi, ya kan? Bukan malah memilih geriatri tapi layanannya alergi, layanannya imunisasi, jadi nggak match. Harus sesuai dengan kebutuhan target kita. Yang ketiga, harus menjadi unik dan beda. Itu penting banget untuk kita berkompetisi dengan kompetitor. Oke? Itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah diferensiasi. Diferensiasi dapat diartikan secara harfiah sebagai merancang produk dan layanan tentu yang berbeda dan unik, menyangkut dua hal, konten dan konteks. Diferensiasi menurut konten itu adalah apa yang Anda tawarkan kepada pasien. Kalau secara konteks itu bagaimana cara Anda menawarkan. Jasa layanan dokter harus beda dan unik. Jika Anda masih sama dengan layanan pesaing di seberang jalan mungkin, sebelah mungkin, berarti Anda belum melakukan diferensiasi. Cara Anda menawarkan juga harus beda. Tidak hanya sekedar pasang papan nama digantung. Ya kan, harus inovatif. Sekarang eranya internet dan sangat terbuka, menawarkan jasa secara tidak langsung atau secara halus dengan membangun branding yang sangat baik, sangat banyak. Contoh, klinik sulit tidur. Harus beda secara teknologi, tentu ya lewat cara-cara tertentu dan pendekatannya secara tertentu, seperti klinik sulit tidur tadi. Atau menawarkan hasil yang berbeda, seperti klinik berhenti merokok, klinik
bisa tidur, dan yang lainnya. Tentu juga harus bisa bermanfaat untuk pasien, membuat kita happy dan sesuai dengan keadaan, sehingga tidak ada beban buat kita. Karena kita ingin semuanya ini bertahan lama, tidak hanya habis dimakan waktu, serta benar-benar unik dan beda. Kesimpulannya, dokter adalah sebuah produk di mana untuk menjualnya tentu perlu pendekatan marketing dengan landasan kode etik kedokteran, dan dokter harus tahu siapa dirinya dikenal sebagai siapa, tahu kebutuhan pasiennya, dan tahu bagaimana mencapainya. Era sekarang sangat dinamis, hanya yang bisa beradaptasi cepat yang mampu bertahan. Semoga kita bisa menjadi dokter yang baik, kita kembali ke niat baik kita, dan dokter yang selalu mengedepankan edukasi. Oke, semoga kita semua sehat semua. Salam sehat dari saya. Semoga bermanfaat. Marketing for Doctor.